Kewajiban dan hakku di rumah. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Lihatlah gambar di samping. Lakukan dengan temanmu di sebelahmu. Misalnya, yang nomor 1, mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Yang kedua, bagaimana kira-kira perasaan Siti? Yang ketiga, bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepada Siti? Ayo membaca. Bacalah dengan suara senyap. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaklah dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahi kalimat saran yang kamu temukan. Lalu bacalah dengan nyaring. Ayo menulis. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Lihatlah pada tabel ada hak Siti, kemudian saran yang menunjukkan kewajiban. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Yang ketiga, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Yang keempat, dapat bercerita kepada ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Selanjutnya, mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar. Saran yang menunjukkan kewajiban, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Dan yang terakhir, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban, mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah?
Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Lihat pada tabel, amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Ada 365 hari. Hari belajar di sekolah 250. Berarti hari belajar di rumah sebanyak 115. Sehingga 250 ditambah 115 sama dengan 365. Kemungkinan yang lain. Hari belajar di sekolah ada 200. Hari belajar di rumah 165 hari. Maka dari itu 200 ditambah 165 sama dengan 365 hari. Kemungkinan berikutnya ada 230 dan 135. Maka dari itu 230 ditambah 135 hari sama dengan 365 hari. Berikutnya 300 ditambah 65. Sehingga 300 hari ditambah 65 hari sama dengan 365 hari. Dan kemungkinan yang terakhir, hari belajar di sekolah sebanyak 175. Hari belajar di rumah sebanyak 190. Maka dari itu 175 hari ditambah 190 hari sama dengan 365 hari. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Ayo mencoba. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Misalkan jumlah hari belajar ada 225 hari. Maka hari belajar di sekolah ditambah hari belajar di rumah yaitu berjumlah hari belajar. Yang pertama, ada 200 hari ditambah 25. Hasilnya 225. Yang kedua, 185 hari ditambah 40 hari. Hasilnya 225. Yang ketiga, 160 hari ditambah 65 hari, maka hasilnya 225 hari. Yang kemungkinan berikutnya ada 145 hari ditambah 80 hari. Maka hasilnya 225 hari. Kemungkinan yang kelima 137 hari ditambah 88 hari sama dengan 225. Oke, kalian pasti paham. Lanjut ya.